Dan saat ini pun saya menganggap setan merah Il Diavolo sedang tersenyum lebar karena Scudetto sudah di depan mata. Hanya tinggal satu lagi, hanya tinggal sprint terakhir menuju garis finish, menuju batas Scudetto, menuju garis Scudetto, dan Milan hanya butuh 1 poin alias draw, dan Milan hanya tidak boleh kalah. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita mau bahas tentang siapa Scudetto Serie A. Jadi kita ke Serie A dulu sambil menunggu semifinal SEA Games Indonesia lawan Thailand. Jadi kita ke Serie A dulu, ke Italia dulu. Karena cukup menarik nih perburuan gelar Scudetto-nya memasuki saat-saat terakhir. Jadi tinggal siapa yang memenangkan sprint terakhir. Saat ini posisi Milan unggul 2 poin dari pesaingnya, rival sekotanya Inter Milan atau sang juara bertahan Scudetto tahun lalu, musim lalu. Milan dengan 83 poin, Inter dengan 81 poin, selisih 2 poin. Artinya Milan hanya butuh 1 poin minimal draw alias tidak boleh kalah di pertandingan terakhir melawan Sassuolo. Sementara Inter akan menjamu Sampdoria di pertandingan terakhir. Dan seandainya Milan gagal menang tapi bisa memaksakan hasil draw di Sassuolo, sementara Inter menang, maka poin sama. Dan aturan Serie A, maka yang menentukan adalah head to head di antara kedua tim. Head to head poinnya siapa? Dan bicara head to head antara Milan dengan Inter, Milan lebih unggul karena dalam derby Milan draw sekali, menang sekali lawan Inter. Jadi ini adalah perburuan Scudetto yang menarik, harus ditentukan hingga akhir pekan, yang artinya nanti akhir pekan minggu ini. Siapakah juaranya? Buat penggemar Milan, Rossoneri tentu akan teriak Forza Milan. Begitu juga untuk penggemar Inter. Nah, yang saya mau sampaikan adalah Milan terakhir juara tahun 2011. Waktu itu generasinya atau masih ada Nesta, Thiago Silva, Christian Abbiati, Seedorf masih ada, Gattuso masih main, Zlatan Ibrahimovic masih main, ada Alexander Pato, Robinho. Jadi 11 tahun lalu, 2011. Nah, dalam kurun waktu 11 tahun ini Milan pacaklik gelar. Arias nggak pernah lagi menjadi Scudetto Serie A. Milan nggak pernah lagi karena sejak 2012 sampai 2020 Serie A dikuasai oleh Juventus, La Vecchia Signora, di Sinyonya tua. 9 kali juara berturut-turut Scudetto diraih oleh Juventus 2012 sampai 2020. Dipotonglah musim lalu, disalib oleh Inter Milan dengan Antonio Conte. Nah, baru tahun ini persaingan terbuka antara Milan dan Inter. 2011 allenatorenya adalah Massimo Allegri. 2011 Milan. Jadi Milan butuh 11 tahun untuk ada di posisi yang saat ini sangat menguntungkan. Milan posisinya seperti nyalip di tikungan. Jadi kemarin Inter menang di Cagliari, sementara Milan menang lawan Atalanta 2-0. Jadi kemenangan Milan atas Atalanta ini seperti nyalip di tikungan. Yang artinya pole position perburuan Scudetto-nya hanya tinggal di track lurus sprint sekarang. Milan ke Sassuolo, Inter menjamu Sampdoria. Milan nggak boleh kalah. Milan minimal hasil draw maka dia akan Scudetto. Nah, tentang hal yang membuat posisi Milan saat ini unggul tentu adalah kemenangan 2-0 atas Atalanta. Menjamu Atalanta memang bagaikan final kemarin buat Milan, Rossoneri. Dan yang paling spektakuler, paling fenomenal adalah tentu gol kedua setelah gol Rafael Leao. Serangan balik lalu dia masuk dihadang oleh pemain belakang Atalanta. Dia bisa melesakkan syuting yang sangat tajam, sangat kuat, sangat klinikal, membuat keunggulan Milan 1-0 dan disempurnakan oleh gol dari Theo Hernandez, seorang bek kiri yang makin fenomenal karena gol ini akan mengingatkan kita pada gol ikoniknya Jod Weah. Jod Weah pernah melakukan gol seperti
Theo Hernandez, atau kebalik ya. Theo Hernandez melakukan gol yang mengingatkan pendukung AC Milan pada gol spektakuler, gol ikonik George Weah tahun 96 ke gawang Verona. Jadi waktu itu George Weah berlari dari box to box, dari area penalti ke area penalti lawan, lalu mencetak gol. Hal yang sama juga sangat identik dilakukan oleh Theo Hernandez. Jadi dari area box penalti, area penalti pertahanan sendiri, Theo Hernandez dribble melewati pemain-pemain Atalanta lalu sampai area penalti Atalanta, dia melesakan syuting kaki kiri yang menembus gawang Atalanta. Jadi gol yang sangat ikonik. Mirip basket, kalau di basket istilahnya coast to coast, di bola box to box. Dan kemudian ini yang kemudian memberikan sebuah boosting moral, boosting psikologi, kegembiraan yang luar biasa, kepercayaan diri yang luar biasa. Maka saya ibaratkan kalau dalam trek lari sprint itu Milan sudah menyalip di tikungan. Jadi tinggal di garis lurus aja sekarang dengan posisi yang sangat unggul 2 poin. Kenapa nyalip di tikungan itu menimbulkan kegembiraan? Karena golnya sangat spektakuler. Gol yang menurut saya nggak bisa dianggap sebagai gol biasa saja. Theo Hernandez menyebutnya sebagai gol paling penting sepanjang karirnya, sepanjang hidupnya. Sementara penjaga gawang Milan, Mike Maignan, dalam Instagram story-nya menyebutkan bahwa not even Messi has done it, katanya gitu. Bahkan seorang Messi pun gak pernah melakukan gol seperti itu. Gol yang memang sangat luar biasa, spektakuler. Dari area penalti pertahanan sendiri, dia bawa bola sendirian sampai area penalti Atalanta, lalu mengeksekusi finalisasinya dengan gol yang luar biasa dari Theo Hernandez. Gol yang mengingatkan kita pada George Weah tahun 96. Sementara posisi saat ini Milan begitu mengharapkan Scudetto setelah 11 tahun gak pernah Scudetto. Nah, bicara tentang Theo Hernandez, poinnya tentu adalah juga ada peran serta Paolo Maldini. Pasti semua sudah tahu. Jadi sekitar tahun 2017-2019 karir Theo Hernandez gak bersinar waktu ada di Real Madrid. Mainnya juga hanya sedikit. Jadi di luar harapan Theo Hernandez lah. Jadi ketika dia sedang berlibur di Pulau Ibiza, pulau yang sangat terkenal di Laut Mediterania itu, sedang berlibur, Maldini sengaja terbang dari Milan ke Ibiza untuk menemui Theo Hernandez. Mereka bertemu di sebuah restoran, mereka berbincang di teras sebuah restoran, dan Maldini meyakinkan, membujuk Theo Hernandez untuk mau bergabung dengan Rossoneri. Meyakinkan Theo Hernandez yang saat itu karirnya tidak bersinar di Real Madrid untuk bergabung ke Rossoneri, dan keputusan itu ternyata menjadi keputusan yang penting. Sejak 2019 Theo Hernandez bergabung dengan Milan. Rossoneri sudah menciptakan 20 gol termasuk juga 20 assist sepanjang karirnya berbaju hitam merah itu Rossoneri, dan kini dia menambahkan dalam CV-nya adalah gol spektakuler. Gol yang identik dengan gol George Weah. Gol yang menyamai kehebatan George Weah. Dan dia adalah seorang pemain belakang, difensore, bek kiri. Golnya sangat luar biasa. Dan itu yang membuat Il Diavolo che ride. Kenapa saya menyatakan itu? Il Diavolo che ride itu setan sedang tersenyum. Waktu itu saya ingat ada sebuah gambar, ada foto Zvonimir Boban, salah satu legenda pemain besar Milan juga di zaman Milan, kehebatan Sacchi maupun juga Fabio Capello. Dia tersenyum, lalu dikasih tag, dikasih caption Il Diavolo che ride. Jadi setan merah sedang tersenyum gitu loh. Dan saat ini pun saya menganggap setan merah Il Diavolo sedang tersenyum lebar, karena Scudetto sudah di depan mata. Hanya tinggal satu lagi, hanya tinggal sprint terakhir menuju garis finish, menuju batas Scudetto, menuju garis Scudetto, dan Milan hanya butuh 1 poin alias draw, dan Milan hanya tidak boleh kalah. Sementara Inter harus mengejar dengan sebuah kemenangan, itu pun jika Milan draw, Milan tidak kalah, maka secara head to head Milan lah yang memenangkan Scudetto musim ini setelah 2011. Itulah kisah dari Serie A Liga Italia yang tahun ini Liga Italia, timnas Italia Azzurri akan absen di Piala Dunia Qatar 2022.
Sementara hegemoni Juventus sudah diputus sejak tahun lalu oleh Inter dan musim ini Milan sepertinya ada di depan untuk meraih Scudetto. Sesaat lagi sudah di depan mata Milan meraih Scudetto. Itu cerita saya untuk konten hari ini sebelum kita akan memasuki semifinal yang menegangkan Indonesia lawan Thailand, SEA Games Hanoi, Vietnam. Sekali lagi jadi solusi bukan polisi sepak bola dan tetap digocek. Bung Toel.